Bisa kita beralih ke informasi seputar COVID-19. Pemirsa, selain Arab Saudi, Singapura telah mengonfirmasi 2 kasus COVID-19 varian Omicron. Kasus tersebut didapatkan secara impor dari Afrika Selatan. Kementerian Kesehatan Singapura telah mengonfirmasi kasus COVID-19 varian Omicron dari hasil tes PCR. Tes dilakukan kepada penumpang pesawat terbang yang tiba dari Johannesburg, Afrika Selatan pada Rabu silam. Hasilnya 2 warga positif COVID-19 varian Omicron, sedangkan penumpang lain di penerbangan yang sama terdeteksi negatif. Kedua pasien positif langsung menjalani isolasi ketat di Pusat Nasional untuk Penyakit Menular Singapura. Pasien mengalami gejala ringan seperti batuk dan tenggorokan gatal. Pemerintah Singapura menjelaskan bahwa varian Omicron belum tersebar luas ke masyarakat lantaran kedua pasien belum berinteraksi dengan publik. Pemirsa, bagaimanakah kondisi WNI di Singapura setelah adanya laporan kasus COVID-19 varian Omicron di sana? Kita bergabung dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura, Bapak Suryo Pratomo, atau yang akrab disapa dengan Pak Tommy. Halo, selamat siang Pak Tommy. Selamat siang, Bram. Pak Tommy, sebelumnya Pak Tommy, saya ingin menanyakan bagaimana kondisi dan penanganan dari 2 orang yang baru saja terpapar varian Omicron di sana, Bapak? Jadi Singapura sejak tanggal 28 pukul 00.00 itu menetapkan 7 negara dari kawasan Afrika termasuk Afrika Selatan dilarang untuk masuk ke Singapura. Jadi, yang kemarin datang adalah tanggal 1 itu adalah warga negara Singapura yang akan kembali ke Singapura setelah melakukan kunjungan ke Mozambik dan transit di Johannesburg. Seperti biasa, semua negara atau semua penumpang pesawat yang tiba di Singapura dari semua negara harus menjalani karantina selama 7 hari. Yang bersangkutan 2 orang ini juga menjalani karantina, tetapi kemudian keesokan harinya diminta untuk masuk ke tempat isolasi khusus di Pusat Penyakit Menular karena diindikasikan dia terpapar varian Omicron. Ini yang dilakukan oleh Singapura dan 19 orang yang ada dalam pesawat itu juga dilakukan pemeriksaan PCR dan dilakukan pengawasan juga secara ketat. Jadi Singapura berupaya untuk membuat bagaimana 19 orang dan 2 orang yang sudah positif itu tidak melakukan interaksi dengan warga yang ada di Singapura. Ya, Pak Tommy, artinya ini kasus ini diketahui setelah 2 orang tersebut tiba di Singapura, seperti itu? Betul, jadi sudah tiba di Singapura, sudah menjalani karantina. Seperti biasa, hasil PCR itu baru diketahui 6 jam kemudian. Ada indikasi dia positifnya itu karena Omicron, karena itu dia diminta untuk menjalani isolasi di Pusat Pengendalian Penyakit Menular. Pak Tommy, kalau boleh kami tahu ini sempat nggak koordinasi dari Singapura ke penerbangan dari Afrika? Apakah sebelum Afrika melakukan penerbangan ke negara-negara lain, mereka melakukan tes terlebih dahulu sebelum untuk calon penumpang? Jadi sebelum terbang di PCR di Mozambik, hasilnya negatif. Ketika akan terbang dari Johannesburg, hasilnya juga negatif. Karena itu kemudian setelah tiba dilakukan PCR. Nah, sekarang pemerintah Singapura ada dua cara masuk Singapura. Satu adalah dari semua negara-negara yang lain itu harus menjalani karantina. Tetapi ada 18 negara yang mendapatkan vaccinated travel lane itu tidak perlu melakukan karantina. Tetapi sebelum berangkat harus tes PCR dan setelah kedatangan tes PCR. Tetapi setelah adanya kasus sekarang ini, orang yang masuk ke Singapura dengan fasilitas VTL diminta untuk melakukan tes antigen pada hari ketiga dan hari ketujuh. Nah, ini setelah adanya kasus Omicron dari Afrika Selatan masuk ke Singapura, apakah ada aturan yang berubah soal penerbangan? Misalnya kalau di Indonesia sendiri kan tidak boleh sekarang Afrika ditutup sama sekali untuk masuk ke Indonesia. Yang tadi saya katakan, semua penumpang dari 7 negara dilarang untuk masuk ke Singapura. Tetapi Singapore Airlines itu kan penerbangan internasional dan menghubungkan Singapura itu menjadi hub. Jadi penumpang dari Johannesburg itu tetap dibuka
tetapi hanya untuk kepentingan transit. Karena itu yang sebelumnya tanggal 29 itu kasusnya kan orang itu ditemukan positif di Sydney. Jadi tidak masuk Singapura tetapi hanya transit di Changi. Nah, terkait penumpang lain yang bersama dengan 2 orang yang terkonfirmasi positif kasus COVID-19 Omikron ini seperti apa penanganannya, Pak? Apakah masih dalam karantina? Apakah sudah dibebaskan? Kan baru masuk di Singapura tanggal 1. Jadi 7 hari dia harus menjalani karantina dan tidak di karantina di Singapura sangat ketat. Orang itu betul-betul tidak bisa keluar kamar dan dia harus berada dalam ruangan yang sama selama 7 hari. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Tommy. Semoga kita berharap varian ini tidak bertambah di Singapura dan tidak masuk ke Indonesia. Terima kasih banyak Pak Tommy.